kelas itu, sehingga pembelajaran matematika materi pecahan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah jenis PTK. Jenis PTK itu terdapat 4 jenis. Nah, yang pertama adalah jenis diagnostik, yaitu adalah penelitian yang dirancang dengan menuntut peneliti ke arah ataupun tindakan. Nah, yang kedua adalah jenis partisipan. Jenis partisipan itu adalah jenis penelitian dari seorang peneliti melakukan penelitian yang melalui proses dari awal hingga akhir, sehingga penelitian tersebut dapat berupa laporan untuk dipresentasikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis empirik. Jenis empirik adalah suatu peneliti yang berupaya melaksanakan suatu tindakan ataupun aksinya yang dilakukan di dalam kelas itu sendiri untuk melihat secara langsung keadaan yang ada di dalam kelas. Yang keempat adalah jenis eksperimental. Jenis eksperimental apabila PTK itu diselenggarakan dengan upaya menerapkan berbagai teknik ataupun strategi secara efektif dan efisien di dalam kelas itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah tujuan dari PTK. Dengan diadakannya tujuan PTK tersebut, yaitu adalah untuk meningkatkan mutu, isi, masukan ataupun proses dari hasil penelitian tersebut untuk diaplikasikan dalam kelas. Nah, yang kedua adalah membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya di dalam maupun di luar lingkungan sekolah untuk meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga dengan diadakannya tujuan PTK tersebut dapat menumbuh kembangkan budaya akademik di dalam lingkungan sekolah. Dari tadi sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan PTK, kemudian karakteristik, prinsip, tujuan, dan juga manfaatnya. Di sini juga saya memberikan satu contoh penelitian yang berjudul penggunaan media pembelajaran konkret untuk meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman konsep pecahan mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SD Negeri 1 Sukanegeri. Nah, di dalam penelitian tersebut, maka seorang peneliti juga mencantumkan suatu rumusan masalah, yaitu ada 2. Bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran konkret untuk meningkatkan aktivitas belajar. Nah, yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan media pembelajaran dalam pemahaman konsep pecahan mata pelajaran matematika siswa kelas 3 SD Negeri Sukanegara. Nah, dari rumusan masalah inilah seorang peneliti menjabarkan bagaimana cara yang dapat dilakukan agar suatu penelitiannya tersebut dapat berhasil. Nah, yang ketiga adalah tujuan dari penelitian. Seorang peneliti mengukuhkan suatu tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh media pembelajaran konkret pada mata pelajaran matematika materi pecahan di SD Negeri 1 Sukanegara, sehingga dengan menggunakan media konkret inilah akan mempermudah siswa memperoleh pemahaman konsep pecahan dan operasi bilangan pecahan sederhana dengan tepat dan cepat. Nah, di sini juga seorang peneliti menyebutkan bahwa variabel penelitiannya menggunakan media pembelajaran konkret, aktivitas belajar, dan pemahaman konsep. Kemudian terdapat hipotesis, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Nah, yang kedelapan adalah teknik analisis pengumpulan data. Di sini menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif kualitatif. Nah, dari sinilah kesimpulannya bahwa hasil penelitian itu menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada aktivitas belajar dan pemahaman konsep pecahan dan operasi pecahan tersebut, sehingga rata-rata nilai siswa di kelas 3 SD Negeri 1 Sukanegara tersebut mencapai KKM, sehingga melebihi nilai KKM tersebut mencapai nilai 91. Baiklah, materi dari saya mungkin cukup sampai di sekian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.